Guys. Nah, jadi kembali lagi bareng aku Bean dari Delegasi Balon Ijo. Dan aku Shiny dari delegasi Tanjung Pendam. Nah, jadi teman-teman, kita udah ada di episode ke-10 podcast Bugerumun Bugundal. Nah, di episode 10 ini adalah episode spesial. Kenapa sih ini? Karena kita mengundang dua orang yang telah bekerja di belakang layar, guys. Wih, Yuk kita yang langsung pertama, kenalin ya, ayo. ada produser gimmick. Halo guys, perkenalkan saya produser gimmick pernah muncul di episode berapa, Be? Episode berapa? 6 apa 7? Oke, Lupa. pernah muncul terus Nah, hilang karena tidak mendokrak view, jadi dihilangkan sama Beander ini. no. No. Nah, terus ada editor berkelas, wih. Uh. Halo guys. Kenalan dong namanya. Oh kenalan, oke aku Hana. Bisa dipanggil Han. Halo Kak Han. Halo. Nah, jadi gak kerasa di episode 10 ini udah masuk ke episode terakhir podcast kita. Tapi tenang, ini baru season 1. Nah, mungkin nggak tahu ya kalau dari Shani sendiri gimana perasaannya? Senang kah, sedih kah? Senang karena ada rasa puas gitu udah bisa sejauh ini. Hmm, benar, benar, benar. Banyak juga pengalaman yang diambil. Hmm, iya kan? Nah, terus nggak tahu kalau dari Kak Hana sendiri sebagai editor mungkin lebih ke keluh kesahnya gimana? Keluh kesah ya. Sejauh ini oke-oke aja sih ngeditnya. Oke-oke aja. Tapi jujur mood tahu ngedit apa video podcast kita selama ini karena lucu. Lihat interaksi Bean sama Shine itu lucu kayak ih Dada, ini Hana habis off cam aja sih, terlalu ekspresif. loh memang Lebay itu lebay, lebay, enggak, kacau. ini jujur Parah, bro, parah. ini jujur guys, sumpah pernah apa ya sampai kayak asli gemes banget kayak lucu gitu loh, nggak ngedit sih lu gimana. Itu kayak bocil-bocil hilang. Mungkin aku memang nggak ngedit, tapi yang Tapi ngerevisi editan NT itu saya. Oke, siap siap Pak produser, siap. Mandor ya, Wak. Iya lagi bener. Mandor mah kuat, mandor mah kuat. tapi eh gak tau ya. Ini mungkin dari sendiri gimana perasaannya. Dari soalnya kan ini ide-ide podcast ini kan dari kepala nih. Ya walaupun nggak semua Enggak. sih. Semua beride kok, semuanya Oke. terlibat. Ya, sebenarnya senang ya. Mungkin kalau ada penonton lama di YouTube ini, di programnya kan akan ada yang sebagian kayak banyak podcast-podcast sebelumnya, tapi tidak ada yang lanjut. Udah Ya, jadi itu udah di take suatu down semua. mungkin masih jauh dari kata sempurna gitu kan, tapi masih apa? Maksudnya jadi satu kebanggaan dan kesenangan sendiri lah. Seenggaknya ada satu program di media digitalnya Belitung Geo Pocket Community ini yang bisa ya dikatakan lumayan sustain lah. Tapi biasanya tuh season 1 tuh cuman gimmick ya. Biasanya tidak akan ada season 2. Gak tahu ya. Semoga semoga ada diusahakan guys, diusahakan. Eh, terus gak tahu ya, tapi kalau dari aku sendiri mikirnya tuh kayak di awal-awal mungkin kalau teman-teman yang kayak aku sama Shane itu ngobrolnya kayak masih canggung gitu loh di episode-episode awal. Kayak episode 1, 2, 3. Tapi makin sini tuh agak udah ini loh, udah kayak dapet gitu chemistry-nya. Hmm. Apalagi kayaknya yang kemarin ya, yang kita ngobrol langsung offline. Hmm. Nah, waktu kita tetap muka kan. Nah, itu pertama kali loh aku lihat Shiny apa sih? Secara langsung. Iya, jadi kita sebelumnya tuh belum pernah ketemu, guys. Kita semua kecuali apa ya? Nggak ada, belum pernah ketemu memang. Aku udah pernah ketemu Shiny satu kali. Ah, Jadi Ya, jauh sebelum program podcast itu pernah ada ya kegiatan lah jadi Shiny itu kan banyak ikut kegiatan-kegiatan pigeon gitu kan. Nah, jadi waktu itu dia ada datang ke Geopark Information Center dan
waktu itu disuruh, sebenarnya bukan gimana, cuman ngobrol-ngobrol doang gitu. Hmm. Nah waktu itu Shani aku tegur, dia nggak nyaut, kayak sombong banget nih orang, kata aku. Enggak guys, itu macam bos yang suka malak duit gitu. Ih, garang benar, muka aku takut waktu itu. Emang kan? Iya kan? Serem kan? Dia duduk di tengah-tengah meja. Ingat Kayak kata pepatah, bossy banget ingat gitu kata kan. pepatah, don't judge a cover by its book. Oh, Gimana salah, boy? Patah, don't judge a book by its cover. Mungkin Benar. covernya memang garang, tapi tuh yang paling baik, paling lemah hatinya, paling soft boy. Maksudnya sebelum ada Geliknya. tren soft spoken tuh udah soft spoken. Aduh, tersebut nama nanti dong disensor ya. Terus sebelum ada tren Aku juga sebut nama. tren tren soft tolong ya spoken tuh, editor nanti saya dong. tren soft spoken produser tuh sudah sangat soft spoken. Ini kan banyak editan. Beban editor ini lah. Nanti Nah guys, editor tolong taruh sensor yang tit. Siap-siap. Kayak sensor bahasa kasar, boy. Titit. jadi kan tadi seperti kata Mr. L, aku baru ketemu sekali sama dia. Nah, seharusnya kita tuh ada ketemuan lagi bersama. Cuman ya gitulah, seperti kata kata Mr. L, dia memang orang yang suka wacana saking soft boy-nya. Janji manis, boy. Janji manis. Manis. Asli. Jadi harapan palsu. Enggak, Hmm. biarkan saya klarifikasi ya guys. Sebenarnya itu bukan janji manis. Jadi kan maksudnya sekarang memang Janji kan pahit. sini sedang tidak, ya begitu. Jadi kan sekarang sedang tidak di Belitung. Jadi pikir aku kemarin kan karena ada momen pulang, jadi kayak, oh sekalian ketemuan deh sama tim-tim Pothub merek orang tuh disebut. Dan dengan PBB ini, dengan podcast PBB. Nah, Tapi ini gak tau, temanku kemarin nanya, katanya gimana sih bisa tiba-tiba ada podcast gitu loh. Nah, ayo Mr. Karena L. aku Hmm? Kalau dari saya ini gimana? karena jadi kedatangan aku di organisasi Ah. Belitung Geopark itu jadi terinspirasi kan. Mumpung sebut ada sebut terus namaku. Mr. L itu terinspirasi berat karena ngelihat aku mungkin kayak wah bisa nih jadi apa ya, Jadi lebih ke mandang fisik. jadi bintang di podcast. Oh, Mr. L mandang fisik. Oh gitu. Pandang Ternyata. prestasi aku anjay. Oh gitu. Guys, jadi dari 10 orang tuh cuman Shani tuh orang ke-10 yang baru nak. Jadi ya udah Shani. Aku mau gara-gara ditarik guys. Shiny mau gak? Udah, Lah, siapa yang maksa? Shani tuh kayak gini kan, Kak. Keren ini acara yang diproduseri dari beliau ini biasanya gimmicknya lucu-lucu gitu. Makanya aku tertarik join gitu kata Shani gitu. Iya ya boleh lah. Tapi ini masalah perkembangan ya, maksudnya tumbuh kembang anak. Maksudnya kayak yang dia tadi cerita di episode awal kan masih kaku ngobrol sama Shiny-nya kan. Nah, itu kan namanya dinamika maksudnya. Nah, tapi emang banyak kelihatan perubahan, salah satunya itu maksudnya berjalannya episode itu Bean Shiny itu makin apa istilahnya, makin chemistry makin dapat gitu. Kayak Hana editannya udah tidak perlu direvisi lagi, maksudnya sudah makin masuk kayak gitu. Nah, begitu juga Shiny, dia makin kurang ajar sama aku. Bercanda. Sebenarnya ini. Jadi tuh bukan malas, guys. Karena kan sekarang umur sudah kepala 4 kan aku. Kepala 4. Otomatis kan tanggung jawab semakin besar kan. Nah, sebenarnya bukan malas jadi tidak terlalu aktif lagi, tapi karena udah ada kesibukan dan Nggak tahu, tapi kalau dari saya ini gitu. Kalau dari Kak Ana gimana? Tiba-tiba jadi editor. Jadi perlu di perlu diberitahukan juga kalau aku tuh ada kontrak mati sama si Mr. L ini gitu loh. Itu berlakunya sejak tahun 2019 deh kalau nggak salah, dan susah gitu loh nak mutusnya tuh gimana. Terus tiba-tiba join lagi, tiba-tiba dia menghubungi lagi. Kalau dia udah menghubungi, wah nggak bisa ditolak. Jadi kayak aduh kontraknya masih ada lagi. Jadi ya dengan terpaksa gitu lah meng-ACC si undangan dari Mr. L ini gitu loh. Sebenarnya kayak aduh beban lagi nanti ke pressure. Terus ini kan orangnya perfeksionis sih. Jadi kayak banyak tuntutan gitu, harus ini, harus itu gitu loh. Kayak
Oke, nggak apa-apa. Demi biar sehat walafiat gitu ya, daripada tiba-tiba mati kan, gara-gara kontraknya tidak dilaksanakan gitu. Jadi informasi ya guys, informasi. Jadi aku sama Hana itu udah kenal dari masa zaman sekolah waktu itu. Hana kan masih sekolah, aku waktu itu udah jadi guru. Kan udah kepala 4 kan. Kayak bercanda, bercanda. Jadi pernah, maksudnya sering ada waktu itu kan Hana OSIS gitu. Jadi lumayan aktif lah. Jadi lumayan sering ketemu dan bikin kegiatan bareng kayak gitu. Makanya udah kenal dari 2000, emang 2019 ya, Bi? Heeh. Nah, kurang lebih segitulah. Nah, kenal kan tadi kok dari cerita Syaini, dia tuh kayak aku yang ngajak. Cerita Hana, aku juga yang ngajak. Ada juga tuh tadi keceplosan nih. Nah, emang sebenarnya tuh linear sama profesi aku. Profesi itu memang penyalur tenaga kerja. Oh, Jadi supplier makanya ya. Hana Syaini itu susah menolak. Hmm, Uji taruhannya nyawa. iya kan, kayak tiba-tiba masuk rumah sakit Guys, gara-gara menolak bahasa ajakan Belitungnya Mister dong. L. Bahasa Belitungnya dong. Sorry guys, kita tuh terlalu Belitung. Love Belitung dong. Jadi Jadi kayak, itu mungkin sekalian kita cerita ya. Jadi salah satu tantangan kita itu juga sih. Kayak yang sehari-harinya itu ngomong bahasa Belitung antar kita itu kan ngomongnya bahasa Belitung kayak kedaung 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 gitu. Nah, tiba-tiba disuruh saling berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Jadi kayak Aneh gak gimana sih? ya? Enggak, bukan bahasa Indonesia ya yang salah, cuman kayak kok geli ya ngomong sama teman sendiri yang sehari-harinya pakai bahasa di Belitung terus Kayak harus ngomong jadi bahasa sok Indonesia. formal gitu kan, agak Iya, cringe jadinya. itu salah satu tantangannya. Nah, makanya jadinya agak gimana kadang tuh agak kaku ngobrolnya terus kayak ya banyak komuk-komuk dikit lah gitu. Kayaknya emang Mr. L aja guys yang agak kempungan. Gila. Kampung. Guys, soalnya Mr. Kan L guys, kelihatan kan guys dia makin kurang ajar. Bukti. Aku tuh Parah, memberikan boy. bukti. tinggal di di pedesaan. Jadi masa tumbuh dia tuh lari-lari di hutan bersama sukunya ya. Ini mulai vulgar ya. Ini mulai vulgar ya. Dia baru nyentuh elektronik seperti BBM. Iya kan, BlackBerry itu tahun baru kemarin kayaknya pas bikin PBB ini. Parah. Fun fact, aku malah tidak pernah Dia tuh semangat nyentuh banget BBM. guys. Aku malah tidak pernah nyentuh. Tidak pernah pakai BBM. Nah, tapi kita tuh sebetulnya ada cerita di balik podcast ini karena apa sih? Program kerja kan. Oh, jadi kalian sampai cuma menganggap ini program kerja, guys. Padahal Eh, aku menganggap kalian tuh lebih. eh, eh, tidak dong. Hana kan dari tadi diam ya. Hmm. Nah, dia tuh sebenarnya lagi mikir jokes-jokes. Hana ini adalah tulang punggung komedi di sini, sumpah guys. With pleasure, Itu lucu banget astagfirullahaladzim. orang, sumpah lucu. Enggak. Sampai pernah waktu itu, ini masih SMA sih waktu itu. Sampai ada. Jadi kan nggak tahu kalau zaman kan ada nggak sih yang manifest gitu loh yang kayak Ada. Ada. Nah, waktu itu di manifest sekolah aku sama Hana, kita tidak jangan sebut instansinya. Hana tuh sampai dapat kata-kata kayak gini. Salamin dong sama Kak Hana, orang paling lucu di Pulau Belitung. Kayak gitu, guys. Sebenar. Enggak. Itu orang paling lucu, sumpah. Wow, hoaxnya agak, ya. Astagfirullahaladzim. Kayak Tapi fitnah. kayaknya itu bukan hoax sih. Astagfirullah. Aduh, Tuhanku ya Allah. Guys, Bukan hoax dong, guys. Bayangkan Hana bernapas aja itu udah komedi. Coba, nah napas. Jadi seluruh kehidupan Hana komedi. Awalnya bangun tidur dengan tertawa. Orang-orang di sekitarku tertawa. Bahkan kutu kasur pun tertawa gitu. Nah, itu jokes itu kurang. Jokes itu kurang. Aku udah ngecek. Hana Itu ada jokes itu kurang. merendah guys. Dia tuh merendah, dia Parah. terlalu keluar. Hana hanya itu hahaha. Oh, Lagi ya. Jadi ada fun fact yang lucu juga sama podcast PBB ini. Apa Itu tuh? adalah kita kan rekaman sistemnya kayak stripping lah ya guys. Kita sistemnya stripping jadi nyetok bahan, kejar yang juga. Nah, fun fact yang tahunya kita itu mulai syutingnya jam 8, kita mulai rekamannya. Nah, paling sampai jam 9, jam 10. Nah, ngobrolnya bisa sampai jam 2 subuh. ya. Jadi lebih lama ngobrol daripada syuting Asli. Ya.
asik banget. Karena kita udah saling menyayangi gitu loh, kayak udah Menyayangi. uh Ini Enggak, itu menyayangi berlebihan, atau itu berlebihan, lebih ke itu berlebihan, kesepian? itu berlebihan. Nah, kayaknya lebih ke kesepian. ya maklum Nah, lah ya. tapi itu juga yang bikin kayak sedikit banyak tuh nambah wawasan lah. Maksudnya nambah kayak, oh Hmm. ada hal ini, deh, oh ada hal itu, kayak gitu. Ya, itu sih paling menurutku karena jadi kayak yang kemarin tuh kayak budaya-budaya yang aku orang Beltim yang nggak tahu tentang Belitung kan jadi tahu ada sisi positifnya lah. Nah iya, itu juga yang aku lumayan, apa ya ngomongnya ya. Maksudnya yang kayak, oh kayak gini gitu ya. Kayak, maksudnya kan Hmm. aku dari kecil itu, domisilinya itu kan di Tanjung Pandan kan. Nah, sedangkan band kan di Beltim, jadi pas kita ngebahas Beltim, otomatis band lebih banyak ngasih informasi kan. Nah, itu kayak, oh di Beltim kayak gini ya, seru gitu. Wah, guys, kelewatan emang. Mr. L nih, jadi sedikit peringatan ya. Mr. L tuh tipikal cowok di TikTok yang kayak harus dihindarkan. Dia gaslighting, NPD, dia narsisis, terus aduh banyak deh guys, agak serem emang orangnya. Memang aku tuh dari kecil terkenal jadi ini ya, porosnya kejahatan. Masa kejahatan. Iya. Kita tambahin sedikit lah ya. Apa momen yang paling apa ya kayak dikenang gitu dari PBB kayak yang paling bikin bahagia mungkin kalau diinget-inget selama PBB ini. Mungkin bisa mulai dari aku dulu ya karena aku yang ngasih pertanyaan. Kayaknya tuh momen-momen saat dimana kita ngobrol setelah podcastnya. Jujur itu paling asik dan kita tuh kayak lebih jadi mengenal dan membangun chemistry yang lebih dalam kan. Makanya sebenarnya tuh aku sama Bang Bean kayaknya enggak apa ya makin connect tuh bukan gara-gara Podcast lebih ke ini sih. ya lebih Sesudah ke podcast kan. ya jadi bener-bener seru banget, banyak yang aku pelajarin juga dan ketawanya sih yang paling mengenang. Nah, selanjutnya siapa kira-kira? Ya, mungkin tambahan. Jadi emang itu tuh maksudnya sampai Shiny bisa merasa akrab dan maksudnya jadi terbentuk apa ya tim cohesion yang bagus lah ya gitu ya. Itu memang tidak lepas dari peran seorang produser yang hebat ya. Sombong. Hi. Tapi sama aku juga kayaknya yang paling berkesan itu aku ada dua yang paling berkesan. Yang pertama itu adalah yang tadi yang top of the topnya itu yang kalau abis kita rekaman tuh kayak ngobrol kan gimana ya, seru aja gitu. Jadi kayak ngobrolnya ngarung ngidul ngebahas yang aneh-aneh gitu terus kayak Tarbean cerita di tempat dia gimana, Shiny cerita kenakalan masa remaja dia itu seru banget. Nah, Enggak ya. terus yang kedua itu yang momen paling menyenangkan itu kalau misalnya merevisi kerjaan Hana jadi kayak ini jelek. Bener. Guys, ini sumpah si Mr. L ini aduh menghina guys. Jelek gitu. Kalau misalnya jelek gitu loh kayak ya Allah aku sudah pontang-panting mengedit dengan laptop kentang ini. Tapi kan aku fair, maksud aku enggak yang kayak itu aku bilang jelek tapi kan aku tidak pernah bilang jelek ya. Aku beri solusi kayak ini kurang nih dikat gini. Itu kayaknya sekarang udah taubat sih. Enggak, Ya. sebenarnya lebih ke udah males. Oh, males menghina. Mal. Enggak kan aku kan sibuk develop program baru. Mo. Oh gitu. Iya, Oh iya. gitu. Nanti Oh, udah pindah. ditunggu ya guys program barunya yang akan tayang juga. Anjay, apa tuh? Spill dong. Ada deh. Mana? Nah, nanti deh ya nanti Rahasia, deh. rahasia. Oke. Tapi tenang aja guys, sesudah podcast ini masih ada program yang masih akan berjalan. Eh, lebih ke program baru sih sebetulnya. Yes. Jadi programnya itu kurang lebih ini spoiler ya guys. Itu kita kita akan mendatangi tempat-tempat yang seram dan kita akan melakukan pemanggilan-pemanggilan. Kita akan Jurik lukisan-lukisan malam. mistis gitu kan kayak gitu. Itu program terbaru kita guys. Ini kita panggil Zola Zoli di rumah Lola Bupati. Loli, wey. Sejak kapan dia jadi orang Kazakhstan jadi Zola Zoli? Papa Zola loh. Fadel Loli lah kita panggil. Anak SMA sekarang nih kayak gitu ya. Dia taunya Fadel Loli. Lanjut dong. Karena dong kesan Tontonan tidak yang paling bermutu. berkesan.
Bian dulu. Eh, kalau aku sih paling hal-hal yang berkesan sih kayak memang yang sesudah podcast itu tadi kan, terus lebih ke ini sih canda-candaannya, terus kayak oh besok syuting nih, terus ada sebagian yang siap kayak Kahan ada siap, Shani udah siap, jadi buru-buru ngedit, buru-buru rekaman gitu sih paling. Kayak lebih berkesan tuh kayak yang sibuk-sibuknya gitu loh, yang jelek-jeleknya. Oh, lebih ngingat yang jelek-jeleknya ya jadinya. Oke, siap. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau Tanggung jawab Kana gimana? produser. Oke, kalau Oke, aku lanjut. Kita udah semua kan ini kesan dan kesan-kesan. Belum ya? Belum ya? Lanjut, lanjut, aduh, lanjut. Siapa pernah yang ke belum? saya Siapa di yang belum? posisi yang terabaikan gitu loh, ada tapi tak dianggap. Kayak oke, udah biasa gitu loh sama si Mister L ini di mana-mana gitu loh, kayak oh datangnya cuma butuh doang, kayak Hana mau ikut gak gini gini gini, gitu udah ada, udah join. Hmm, tidak dianggap guys, hati-hati sama si Mister L ini tandain lah mukanya, bisa di screenshot dan segala macam. Orang mukanya disensor, ini kan cowok misterius. Jauh Eh, misterius. Silahkan Hana. Ini tulang punggung komedi kita akan memberikan kesan dan enggak kesan. enggak. Kesan pesan ya, kesan pesan, kesan selama PBB tuh, eh kan pertama udah lama gak megang editing video kan, terus tiba-tiba umprit manusia ini mengajak saya memegang software editing ini, kayak oke, belajar lagi, terus banyak explore juga apa editan-editan baru, lihat tutorial, lihat ini, lihat itu. Cukup apa ya, menyenangkan sih karena bisa explore dan nambah skill juga kan di editing. Mm. Terus momen yang lainnya kayak kita yang di talk malam-malam itu, oh ini ternyata si Shiny orangnya kayak gini, si Ben orangnya kayak gini, si Mister L ini makin absurd ya, makin tua, makin gak jelas gitu loh, kayak oh oke, mungkin karena waktu ya dan segala pengalaman yang dia alamin gitu, oke bisa dimaklumi gitu loh. Tapi oke, menambah pelajaran gitu kan dari sepuh ini, dari kakek kita gitu loh. Untuk kita yang anak-anak muda yang baru ya 19 tahun lah ya paling tua gitu teman-teman. Kayak love banget lah pokoknya buat Mister L atas pesan dan nasihatnya gitu. Oh, jangan. Hmm, Aku speechless, guys. Kenapa terharu? terharu Itu dong. lebih ke jijik aja ya, itu penjilat. Penjilat itu. Tapi nih, kita ada episode terakhir agak panjang. Kan belum tentu running ya season 2. Jadi episode terakhir panjang. Tapi kalau Iya. dari kalian, apa tantangan? Tantangan. Ini tadi kan yang berkesannya sekarang tantangan. Tantangan. Kalau dari aku lah dulu. Paling kalau dari aku mungkin lebih ke ini sih kayak ngumpulin mood buat kayak ngomong gitu loh. Kan kadang ada tuh momen di mana kayak kehabisan topik, terus kayak pusing cari topik-topik gitu kan. Terus kayak ada momen kayak di kampus tuh sehabis acara nih, terus malamnya pengen syuting podcast, jadi kayak udah capek itu kan. Terus sih kayak sama ini, paling kalau aku tuh masalah di kemarin tuh pernah masalah di laptop kan kayak eh waktu itu lagi gak di rumah jadi pinjam laptop teman yang sampai kepalaku bolong itu. Itu sih. Jadi callback episode-episode awal ya guys. Itu kelebihan bolong. Gak tau kalau dari siapa, dari Syah ini gimana? Kalau aku tantangannya apa ya? Mungkin ini jahat sih. Mungkin kadang aku agak males. Tapi bukan apa ya, kayak Kayaknya seru. kayaknya season 2 kita ganti host aja ya. Yang udah Ih, buat temen enggak, enggak. Malesnya tuh Karena kayak malas. di hari-hari sebelumnya, bukan diikut ininya. Pasti ada yang tiba-tiba kan bagi Bang Ben kayak wah, eh, apa ya, kesusahannya tuh yang dia nikmatin. Nah, aku kurang suka. Jadi kayak apa ya, males ini ngelihat tiba-tiba oh gak jadi, tiba-tiba diundur. Dan akhirnya
aduh ngapain sih podcast. Tapi pas udah podcast ya langsung ketawa TV Oh lagi karena gitu. seru banget. Oh gitu. Oh Sorry. gitu. Season 2 ganti host. Enggak guys, tapi aku seneng banget. Aku tuh gak kayak Mr. L, dia emang kayak malesnya tuh udah ke akar-akarnya gitu guys. Bener-bener gak terbantu lagi. Memang udah kebiasaan bawaan lahir. Kalau Kak Hana gimana selaku editor tantangannya? Ini semua keluhan ada di Hana bener ya. Wah, Ngedit 1 hari, besoknya tayang. Tapi enggak sih, aku nggak pernah kayak gitu. Tidak, karena Hmm, time management yang hebat dari produser tuh Hana tidak pernah mepet ini ya. Kalaupun mepet yes. dia yang nunda-nunda. Tapi enggak sih, emang nggak pernah ngedit mepet. Oh itu sih paling karena ada beberapa editan yang baru apa ya, kayak baru dipelajarin gitu. Jadi harus kan nggak langsung hafal kan ini gimana pakai tools apa segala macam. Jadinya harus apa ya, harus lihat tutorial berulang-ulang gitu loh. Tapi makin Hmm. lama seru sih, kayak ya udah satisfy gitu loh, ngedit hmm. ngedit hal baru gitu kan. Hmm. Tantangannya tuh kadang-kadang, kemarin tuh di editing suara, Deng. Soalnya kemarin suaranya jelek banget. Iya, episode 9. Karena rekaman rekaman itu kan, rekaman langsung. Tapi waktu itu di file aku ada masukin rekaman suara loh. Nah, itu yang parah malah. Jadi Oh, jadi suaranya tuh gaung gitu loh. Dan Jadi susah ngulanginnya. maksud Hana tuh ini kan, kepada para petinggi Belitung Geopark Community, tolong dong belikan kita modal, kasih kita mic yang proper. Kita sudah berkarya di tengah keterbatasan ini. Tolonglah ketua-ketua Geopark di sana tuh. Gitu gitu kan maksud Hana kan. Itu kata Hana ya, Hmm, Ubean dan Syaini. Boleh dong, mic-nya 1. ya seperti itulah teman-teman. Kalau aku tantangan yang susahnya aku udah ada sih, karena aku tinggal nyuruh-nyuruh kalian. Kita tuh budak guys, kan jangan tertipu dengan muka kayak ketawa-ketawa dia, buka bahagia dia. Dia tuh memperbudak kami manusia, ini adalah pelayan sebetulnya. pelayan, Mungkin budak. bahasa yang tepat ini ya. Mungkin kan kedengarannya ketawa, ramah kan. Padahal aku tuh adalah ini, iblis berwajah malaikat. Astaga. Emang apa ya, kayak manipulatif, menyeramkan manusia ini. Memang aku adalah pusat red flag. Hah? Tapi enggak, yang kalau dari aku ya, dari ini kan tadi kita mungkin kita itu tantangan yang dirasa itu adalah yang dari segi ini ya, dari segi job desk masing-masing, kayak Beansya ini kan mungkin berhubungan dengan komunikasi waktu itu kan karena sebagai talentnya gitu. Kalau Hana kan editan teknis gitu. Kalau aku sebagai produser, yang paling aku tantangan tersendiri tuh ini loh, cara ngebentuk chemistry antar tim gitu. Gimana sih supaya berjalan lancar gitu. Metode apa yang harus aku pakai kayak gitu udah. Dan juga ini maksudnya gimana cara membuat si tim aku ini nyaman gitu. Mungkin bisa aku cuma nyuruh Hana editin besok selesai gitu. Itu kan bisa. Nah, cuman aku nyari solusi mana semuanya itu bisa aman. Di situ sih tantangannya. Sama kayak saya nyari Zoom premiumnya di mana kayak gitu, itu tantangannya. Sama satu lagi tuh yang jadi tantangan tuh kadang berpikir kayak, oh ini harus inovasi apa lagi ya gitu supaya tidak monoton si podcastnya. Jadi kayak nanti season 2 apa ya inovasi terbarunya kayak gitu. Dan salah satu tantangan yang paling besar juga adalah sinyal sih. Jadi kadang-kadang tuh udah rekaman tuhnya patah-patah soalnya karena sinyal, itu kayak ngeselin banget. Aku ada pesan-pesan lagi sih guys. Apa-apa? Ini mungkin untuk viewer ya. Tolonglah guys, tonton guys. Masa akhir-akhir ini cuma 50 view-nya? Asli. Akhir-akhir ini views-nya jatuh, Tidak apa-apa. Jadi kita harus sambil berusaha, Benar. gulung tikar acaranya. Dan jangan sampai guys. Nah, oke. Bagaimana? Mungkin segitu saja dulu episode kita hari ini. Aku Bean dari Delegasi Balon Ijuk. Oke, saya ini dari Delegasi Tanjung Pendam. Aku Mr. L dari Keluarga Baik-Baik. Dan aku Han dari Desa Ai Ketekok. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys.
Sampai jumpa di season baru Bye. guys. Tonton guys, tonton.